Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama saya, Kak Ari Prihatini. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi ekosistem. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak sih ekosistem itu apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Ekosistem merupakan salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Istilah ekologi sendiri pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi dari Jerman, yaitu Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Ekologi berasal dari bahasa Yunani. Okios artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Jadi, ekologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi dalam lingkungannya. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ada biotik dan abiotik. Dari faktor biotik merupakan bagian hidup dari lingkungan yang termasuk organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas, seperti ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian yang faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan komponen fisik atau bagian yang tak hidup dari lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak tergantung pada faktor fisika dan kimia lingkungannya. Contohnya ada air, tanah, suhu, udara, cahaya, iklim. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, interaksi antara faktor biotik dengan abiotik. Keberadaan faktor biotik atau organisme baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor abiotik. Contohnya, di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, mempunyai jenis tumbuhan yang berbeda dengan daerah yang memiliki curah hujan yang rendah. Hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan akan berbeda dengan hewan atau tumbuhan yang hidup di padang rumput ataupun di gurun. Bisa lihat di gambar di samping, yaitu di hutan dan di gurun. Yang kedua, interaksi antar faktor biotik, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah bentuk hubungan antar spesies yang satu dengan yang lainnya jika terjadi persaingan di antara mereka. Persaingan dapat terjadi karena faktor makanan, tempat hidup, atau pasangan hidup. Contohnya, kompetisi antara kambing, kerbau, dan sapi dalam usaha memenuhi kebutuhan makan yang berupa rumput. Ada juga kompetisi antara tanaman jagung dengan rumput dalam memenuhi unsur hara dalam tanah. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme dan spesies yang berbeda yang hidup bersama di suatu daerah. Contohnya simbiosis mutualisme, yaitu jika kedua organisme mendapat keuntungan dari hubungan tersebut. Contohnya pada bunga dan lebah. Kemudian, simbiosis komensalisme. Jika salah satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan organisme yang lain tidak dirugikan. Contohnya pada ikan hiu dan remora. Kemudian, simbiosis parasitisme. Jika salah satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan organisme yang lain dirugikan. Contohnya pada manusia dan nyamuk demam berdarah. Kemudian ada antibiosis, adalah hubungan antara dua organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme yang lainnya. Contohnya pada jamur Penicillium menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir yaitu predasi, adalah hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contohnya pada kucing dan tikus. Materi selanjutnya, pola makan. Yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan di antara organisme dengan urutan satu arah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lainnya. Contohnya, belalang makan rumput dan belalang akan dimakan oleh katak. Proses perpindahan energi dari makhluk ke makhluk dapat berlanjut apabila katak dapat dimakan oleh ular yang pada gilirannya ular akan dimakan oleh burung elang.
Sedangkan jaring-jaring makanan yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya pada gambar berikut ya. Yang kedua, piramida makanan. Piramida makanan yaitu tingkat organisasi makhluk hidup yang didasarkan atas hubungan makan-memakan. Setiap kelompok organisme di dalam piramida makanan menempati tingkat tertentu yang disebut tingkat trofik. Produsen selalu menempati trofik 1, konsumen primer menempati trofik 2, konsumen sekunder menempati trofik 3, demikian seterusnya. Semakin rendah tingkat trofiknya, semakin besar kandungan energi atau biomasanya. Contoh gambar di samping. Produsen pada trofik pertama yaitu tumbuhan laut, kemudian konsumen primer pada trofik kedua ada ikan-ikan kecil atau udang-udang kecil, yang kemudian trofik ketiga yaitu konsumen sekunder, ada ikan-ikan sedang, kemudian puncak yaitu tersier, ada ikan hiu. Yang ketiga, aliran energi. Di alam, aliran energi berjalan dengan lingkungan abiotik matahari, organisme, yaitu produsen, konsumen kembali ke alam, yakni udara, air, dan tanah. Contohnya pada gambar di samping, yaitu cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan yang nantinya tumbuhan akan dimakan oleh konsumen satu yaitu hewan herbivora, yang kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen dua yakni hewan karnivora kecil, konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga yakni karnivora besar. Apabila konsumen tiga mati, maka akan menjadi sampah organik yang akan diuraikan atau akan mengalami pembusukan oleh mikroba tanah. Contohnya seperti jamur dan bakteri atau hewan rayap yang kemudian akan menjadi unsur hara yang akan diserap kembali oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Baik, sekarang materi selanjutnya yaitu tipe-tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik atau perairan adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Contohnya pada ekosistem air tawar. Kemudian ada ekosistem air laut dan ada ekosistem estuari, yakni pada daerah perairan air payau. Selanjutnya yang kedua, ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial atau darat adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya pada ekosistem hutan musim, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem hutan hujan, atau ekosistem lainnya. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya pada ekosistem sawah, ekosistem perkebunan, ekosistem taman kota, atau bisa ekosistem bendungan, dan ekosistem-ekosistem lainnya yang dibuat oleh manusia. Oke teman-teman, untuk materi ekosistem sampai di sini dulu ya. Stay tune untuk pembahasan selanjutnya di next video. Terima kasih.